Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat tani, kembali lagi bersama saya Respiandi dalam channel Bumi Kita. Baik, sore hari ini kegiatan kami adalah melakukan pemupukan pada tanaman jagung ketan yang sudah kami tanam pada 3 minggu yang lewat. Nah, kebetulan hari ini untuk umur tanaman itu ialah berkisar sekitar 20 hari setelah tanam. Nah, kami melakukan pemupukan pertama kali pada umur 20 hari setelah tanam dengan dosis yang kami tentukan. Nah, bagi sahabat tani yang penasaran dengan pemupukan yang kami lakukan terhadap tanaman jagung ketan ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Oke, baik sahabat tani, ada beberapa cara di dalam pemupukan tanaman jagung ini dan juga berlaku pada tanaman-tanaman lainnya. Nah, yang pertama itu metodenya adalah sistem tabur. Kita melakukan penaburan di sekitar areal tanaman ataupun di areal perakaran tanaman jagung tersebut. Yang kedua, dengan sistem tugal. Nah, dua cara ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama kita bahas dulu dari sistem tabur. Sistem tabur ini kelebihannya menghemat waktu dan tenaga kita. Karena kenapa? Karena nanti sistem tabur ini kita hanya tinggal menabur saja di areal paritan ini, di areal tanaman ini. Nah, di tengah-tengahnya inilah kita lakukan penaburan. Nah, itu keunggulan pertama ataupun kelebihan pertama dari sistem tabur, cara pemupukannya. Yang kedua, sistem tabur ini juga lebih terlihat simpel dan juga efisien. Tetapi kelemahannya sistem tabur ini ialah terkadang jika kita tidak bisa menakar dengan pas, jika kita belum terlalu ahli, terkadang ada beberapa bagian yang terlalu tebal dan ada beberapa bagian yang bahkan tidak tersentuh sama sekali pupuk tersebut yang kita tabur. Nah, itu dia kelebihan dan kekurangan dari sistem tabur. Nah, kita masuk yang kedua. Metode yang kedua ialah sistem tugal. Sistem tugal itu saya contohkan seperti ini. Kita anggap saja ini adalah sebagai kayu tugalnya. Nah, kita taburkan, kita tugal buat lubang di sekitar sini, lebih kurang berjarak 5 cm dari tanaman tersebut. Nah, baru kemudian kita isi dengan pupuk. Nah, apa kelebihan dari sistem ini? Kelebihannya yang pertama, semua tanaman mendapatkan porsi yang sama dari pupuk yang kita berikan. Akan tetapi, kekurangan dari sistem ini ialah kita memakan waktu yang sangat lama di dalam melakukan pemupukan dengan sistem tugal tersebut. Nah, pada hari ini kami akan melakukan pemupukan dengan metode sebar karena memang juga mengingat waktu. Oke, baik sahabat tani, saya hampir lupa. Tetapi ini bukan endorse, tetapi ini adalah apa yang saya berikan ataupun apa perlakuan yang saya berikan terhadap tanaman jagung. Nah, tetapi saya tekankan sekali lagi, ini bukan endorse sahabat tani, tetapi saya hanya melakukan apa yang menurut saya baik dan apa yang saya terapkan pada lahan ini. Nah, untuk pupuk sendiri saya gunakan pupuk ini. Mungkin kandungannya saja ditampilkan kamera. Nanti dikira endorse sama sahabat tani. Nah, ini adalah kandungan yang kita berikan. Nah, kenapa saya tidak memberikan NPK 16, M16, 16 ataupun NPK 15, 15, 15? Karena setiap tanaman itu tidak seimbang ataupun tidak perlu kadar unsur hara yang sama, baik itu NPK-nya tidak perlu setara. Contohnya seperti NPK 16, 16, 16. Kadang tanaman tersebut, misalnya di satu tanaman ini, terkadang tanaman tersebut membutuhkan kandungan nitrogen yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan kaliumnya. Nah, itulah alasan saya pertama. Dan yang kedua, karena tanaman ini umurnya cepat, tanaman ini kalau tidak salah itu umur 55 hari sampai 60 hari sudah bisa dipanen. Sedangkan pada hari ini tanaman jagung ketan ini sudah berumur 20 hari. Nah, itulah alasan saya menggunakan pupuk ini, karena pada umur tersebut kandungan
kalium ataupun kandungan K-nya sangat dibutuhkan lebih banyak dari kandungan N-nya. Nah, itulah kenapa saya menggunakan pupuk tersebut. Nah, oke, baik sahabat tani, itulah penjelasan dari saya terhadap sistem pemupukan tersebut. Kita langsung saja lakukan pemupukannya. Let's get it. Nah, oke, baik sahabat tani, seperti itulah cara pemupukan. Kami beri gambaran sekilas. Tetapi pada intinya sistem tabur ini tidak ditabur di sekeliling di sini seperti ini. Tidak perlu dilakukan penaburan seperti ini atau seperti pemupukan pada sawit, tidak perlu kita lakukan. Tapi kita cukup melakukan penaburan di sekitar sini. Di sekitar areal sini. Cukup kita lakukan seperti itu. Ini sangat efisien, akan tetapi jika kita tidak bisa melakukan penakaran yang tepat, terkadang ada beberapa bagian yang tidak dapat secara merata. Nah, seperti pada bagian sini. Nah, di bagian sini terlihat lebih tebal, sedangkan di sini tidak. Nah, itulah kekurangan dari sistem tabur tersebut. Nah, oke sahabat tani, saya lanjutkan bekerja untuk melakukan pemupukan sekitar 1, 2, 3, 4. Ada 4 bedeng lagi yang akan saya lakukan pemupukan. Terima kasih, saya Rizky Andi. Salam petani milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.